Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Malicious Compliance. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Sesuai dengan NDA, aku tidak diizinkan untuk mendiskusikan posisi ini dengan mantan bos, karena pemecatanku berlaku secepatnya. Kamu sekarang adalah mantan bos. Aku akan menceritakan kisah saat aku dipecat di tempat terburuk yang pernah aku bekerja. Sejak hari pertama kerja, itu adalah mimpi buruk. Ada nol orientasi atau pelatihan. Aku hanya diberi info masuk untuk beberapa situs web yang berbeda, dan disuruh mulai bekerja. Perusahaan ini merencanakan konferensi besar, dan aku bertanggung jawab atas koordinasi pembicara. Aku adalah satu-satunya orang dalam peran ini. Informasi hanya ada denganku. Bukan masalah besar, kataku pada diri sendiri. Aku pandai berpikir. Aku hanya akan mengajukan pertanyaan ketika aku membutuhkan klarifikasi tentang sesuatu. Itu ternyata tidak mungkin. Bahasa pertama manajer aku bukan bahasa Inggris. Aku menghabiskan waktuku untuk belajar bahasa baru. Aku pikir itu adalah keterampilan yang hebat untuk dimiliki dan dibutuhkan banyak pekerjaan, dan mampu berbicara dalam berbagai bahasa sangat mengesankan. Masalahnya adalah bahasa Inggrisnya sangat buruk, sehingga seringkali sangat sulit untuk memahami apa yang dia coba katakan. Aku pernah bertanya apakah dia punya waktu untuk menelpon dan menjelaskan sesuatu kepada aku, dan dia menjawab dengan, "Tidak perlu. Keterampilan diri adalah suatu keharusan. Aku adalah burung tanpa kepala." Butuh beberapa hari lagi aku untuk mengetahui bahwa dia mencoba mengatakan bahwa semuanya sedang sibuk. Dia berlarian seperti ayam dengan kepala terpenggal, dan dia membutuhkan aku untuk mandiri. Bagaimanapun, aku melakukan yang terbaik di posisi itu. Kesalahan kecil terjadi di sana-sini, tetapi secara keseluruhan semua pembicara sangat senang dan merasa didukung dengan baik. Aku kesulitan berkomunikasi dengan manajerku, tetapi aku pikir perusahaan senang dengan pekerjaan aku. Sampai 4 bulan di mana aku secara acak ditarik ke pertemuan dengan manajerku, HR, dan pihak hukum. Efektif segera aku dipecat. Aku bertanya mengapa aku dipecat, dan mengapa ini adalah pertama kalinya aku mendengar ada masalah. Mengapa tidak ada surat teguran atau teguran lisan? Manajerku mengatakan itu karena 10 menit yang aku perlukan untuk menanggapi email terlalu lambat. Itu adalah alasan omong kosong, dan kita semua tahu itu. Jika mereka tidak menyukai aku secara pribadi, baiklah, tetapi jangan mencoba dan membuat ini tampak seperti aku adalah karyawan yang buruk. Sejujurnya, aku sangat marah. Kami melakukan wawancara keluar dengan HR, dan kemudian dia meminta aku untuk mengirimkan dokumen apapun yang aku miliki, dan menjelaskan di mana aku berada sehubungan dengan acara kami berikutnya dan pembicara kami. NDA sangat umum di bidang ini. Aku telah menandatangani satu di setiap pekerjaan yang pernah aku kerjakan. Tapi, NDA bos ini memiliki klausul di dalamnya yang sangat menguntungkanku. Aku bilang, sesuai dengan NDA, aku tidak akan membahas detail penting atau berbagi dokumen yang berkaitan dengan posisi ini dengan bos manapun baik di masa lalu atau di masa depan. Karena pemecatan ini berlaku segera, Bapak sekarang adalah mantan bos, dan aku terikat oleh NDA. HR terkekang dan berteriak sedikit mengatakan kepada aku bahwa tentu saja aku dapat berbicara dengan mereka tentang hal itu. Ini tentang acara mereka. Aku mengeluarkan salinan NDA dan menunjukkan klausul yang tepat, dan mengatakan bahwa itu dengan jelas menyatakan bahwa jika aku melanggar NDA, ini aku akan dituntut. Jadi aku tidak bisa berbicara dengan mereka tentang posisi itu. HR beralih ke pihak hukum, dan pihak hukum menunjukkan bahwa aku secara teknis benar. Mereka adalah mantan bos, dan aku terikat oleh NDA. Mereka memecat aku 17 hari sebelum acara. Mereka tidak punya waktu untuk memulai dari awal. Aku masih tetap berhubungan dengan beberapa rekan kerja, dan ternyata acara itu adalah pertunjukan sial, dan manajer hampir kehilangan pekerjaan karenanya. Lebih dari setengah pembicara ditarik keluar setelah komunikasi terputus. Semuanya karena aku terlalu lama untuk menanggapi email. Cerita kedua, HR mencoba untuk menyalahkan aku dan mengacaukanku. Mereka akhirnya membungkuk ke belakang. Aku bekerja untuk sebuah perusahaan konsultan multinasional. Aku baru saja menyelesaikan gelar teknik, dan karena aku sudah bekerja di sana sebagai pekerja magang,
Ketika mereka menawari aku pekerjaan penuh waktu, aku pikir aku akan menerimanya sementara aku mencari pekerjaan lain yang lebih aku minati. Proyek yang aku ikuti adalah proyek yang sangat busuk. Klien selalu marah pada kami karena kami selalu terlambat dalam pengiriman kami. PL adalah orang yang baik, tapi tidak tahu apa yang kami lakukan setiap hari, dan akan memarahi semua orang setiap kali ada yang tidak beres, seperti yang dia rencanakan. Dan proyek itu sendiri sangat membosankan, jadi tidak ada tantangan atau kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang berharga. Sementara sebagian besar rekan kerja adalah orang-orang keren. Beberapa dari mereka hanya pemalas yang mencoba untuk melakukan pekerjaan seminimal mungkin, dan seringkali bahkan tidak mengerjakan apapun, yang biasanya berarti lebih banyak pekerjaan untuk aku. Ada juga jumlah omset yang besar, sangat tinggi sehingga aku menjadi salah satu face meskipun baru berada di sana selama 6 bulan. Jadi proyek ini tidak pernah benar-benar merasa mendapatkan daya tarik. Agar adil, mereka selalu memperlakukan aku dengan baik dan dengan hormat. Jadi tidak ada yang perlu dikeluhkan secara pribadi. Setelah 2 bulan dengan kontrak baruku di proyek menyebalkan itu, aku akhirnya menemukan pekerjaan di perusahaan lain yang aku sukai. Gaji dan tunjangan lainnya jauh lebih baik daripada yang aku miliki saat ini, dan proyeknya jauh lebih menarik. Aku lulus semua wawancara dengan cemerlang, dan mereka menawari aku pekerjaan itu. Mulai bulan berikutnya, bagus. Di negaraku, kalian biasanya perlu memberikan pemberitahuan 15 hari sebelum meninggalkan pekerjaan kalian saat ini, atau kalian beresiko menghadapi hukuman. Sekarang, ini adalah pertama kalinya aku berpindah pekerjaan. Jadi aku menelpon HR untuk mengkonfirmasi hal ini, dan mereka melakukannya. Juga relevan bahwa setelah kalian memasukkan pemberitahuan resign kalian, perusahaan benar-benar dapat membiarkan kalian pergi kapanpun mereka mau sebelum 15 hari berakhir. Ini berarti bahwa jika aku memberitahu mereka saat itu bahwa aku akan pergi bulan depan, mereka dapat dengan mudah membiarkan aku pergi keesokan harinya, dan aku akan dibiarkan tanpa pekerjaan selama sebulan penuh. Dengan semua informasi ini, aku memutuskan untuk menunggu beberapa minggu sebelum memasukkan pemberitahuan resignku, sekitar 17 hari sebelum tanggal dimulai pekerjaan baruku, sehingga aku setidaknya bisa menjamin gaji setengah bulan untuk diriku sendiri. Harinya tiba, dan aku berbicara dengan HR untuk memasukkan pemberitahuanku. Mereka sangat sopan, mencoba meyakinkan aku untuk tetap tinggal, tetapi menyerah ketika aku memberitahu mereka seperti apa kondisi baruku nantinya. Kemudian terjadi percakapan seperti berikut ini. HR, baiklah kalau begitu. Kami akan memproses permintaan cuti Bapak. Hari terakhir Bapak adalah 1 Oktober. Bapak akan dipotong 6 hari gaji. Aku, tunggu? Apa? Kenapa? HR, oh, Bapak harus memberi kami pemberitahuan 15 hari kerja sebelum berangkat. Itu kebijakan perusahaan. Aku, tapi aku benar-benar berbicara dengan Bapak beberapa minggu yang lalu, dan Bapak tidak pernah menentukan bahwa itu harus menjadi hari kerja. Kami selalu berbicara tentang hari-hari libur. HR, aku ragu itu. Itu selalu hari kerja, bukan hari libur. Perbincangan ini berlangsung sebentar, dan aku mulai merasa bahwa dia menyalahkan aku. Jadi, aku mencoba memikirkan solusi lain. Aku masih punya 6 hari libur lagi. Tidak bisakah aku mengambilnya segera setelah aku pergi? HR, tidak, maaf, tidak bisa. Kebijakan perusahaan. Jadi disinilah aku. Berpikir bahwa topi HR yang menyalahkan, mengacaukan, dan tidak membantu ini telah membuat aku kesal. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah mengingatkan aku bahwa kebijakan perusahaan sudah pasti. Akhirnya, aku memberitahu mereka bahwa aku akan melihat opsiku dan menelpon kembali. Aku mulai membaca kontrak untuk melihat apakah aku bisa melakukan sesuatu tentang ini. Dan aku harus mengatakan, aku mendapatkan jackpot. Kontrak yang aku tanda tangani adalah kontrak reguler. Waktu tidak terbatas. Namun, 3 bulan pertama adalah masa percobaan, yang berarti bahwa perusahaan dapat mengakhirinya kapan saja tanpa akibat apapun. Aku mencarinya di Google, dan aku mengkonfirmasi kecurigaan aku. Hal yang sama berlaku untuk karyawan tersebut. Baru 2 bulan sejak aku menandatangani, jadi aku bisa pergi kapanpun aku mau. Tidak perlu pemberitahuan sama sekali. Dengan senyum sinis karena informasi tadi, aku langsung menelpon HR kembali. Aku, "Hei, ini aku, Saki Facebooki. Menelpon Bapak kembali tentang pemberitahuan resign. Aku baru saja membaca kontrak, dan karena aku masih dalam masa percobaan, aku mengambilnya.
Aku bisa pergi kapanpun aku mau, tanpa penalti apapun. Seperti misalnya, sekarang jam 12:39 siang. Benarkah? Diam selama 1, 2, 3, 4, 5 detik. HR, aku kira kami mungkin dapat mengaturnya agar Bapak pergi tepat sebelum 1 Oktober jika Bapak mau. Ku jawab, tidak, terima kasih. Cerita ketiga. Pro tips, jangan kirim laptop penuh pornografi kalian ke pihak IT. Kisah ini terjadi pada awal tahun 2000-an. Aku bekerja untuk organisasi nirlaba besar yang tidak disebutkan namanya. Aku belajar tentang kisah ini dari seorang teman di IT. Sepertinya, seorang vice president senior yang disebut IT Help Desk meminta seseorang datang dan memperbaiki laptopnya secepatnya. Ketika teknisi mencoba untuk mendapatkan lebih banyak informasi, senior vice president itu tidak dapat atau tidak akan mengatakan apa masalahnya, apa yang telah dia lakukan, program yang sedang berjalan, masalah standar sekali. Senior Vice President mengatakan sangat penting bahwa seseorang datang dan memperbaiki komputernya sekarang. Jadi tentu saja, pihak IT mengirim teknisi untuk memeriksa laptop. Teknisi menyadari laptop itu terinfeksi virus, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia selesaikan dengan cepat. Jadi dia harus membawanya kembali ke kantor IT untuk menghabiskan lebih banyak waktu memperbaikinya. Senior Vice President diberikan laptop untuk digunakan sementara itu. Tidak ada yang bisa dilihat di sini kan? Ya, tidak. Ketika IT menggali lebih dalam pada laptopnya dan menyadari bahwa itu terinfeksi dengan berbagai virus. Mereka juga menemukan bahwa senior vice president telah mengunjungi banyak sekali situs pornografi anak. Jadi, apa yang harus dilakukan? Mereka khawatir jika mereka memberitahu senior vice president apa yang mereka temukan, dia akan membungkamnya, dan mereka mungkin akan menghadapi pukulan balik jika dia menyalahkan mereka karena mengacaukan komputernya. Mereka juga khawatir bahwa jika mereka melaporkannya ke atas, itu mungkin ditutup-tutupi, dan teknisi mungkin akan menghadapi pembalasan dari senior vice president atau teman-temannya. Solusi, mereka memberitahu senior vice president bahwa mereka tidak tahu apa yang salah dengan hard drive-nya, dan perlu mengirimkannya kembali ke pabrikan. Senior vice president bukan orang yang bijaksana, sehingga hard drive dikirim begitu saja. Tentu saja, ketika perusahaan menganalisa komputer, mereka juga menemukan pornografi anak. Bedanya, mereka melaporkannya ke pihak berwajib. Beberapa minggu kemudian, polisi datang ke kantor senior vice president dan menangkapnya. Itu segera diikuti oleh pengumuman pemisahan dari organisasi. Ups. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.